Pemirsa, kita beralih ke perkembangan dari kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung mengalihkan status penahanan direktur. Ya, ya, kami akan saksikan informasi terkait dengan perkembangan dari kasus Ronald Tanur. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarofrikar, Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. Ketiga saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarofrikar yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarof didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarofrikar terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tadi adalah informasi sidang lanjutan tersangka suap Ronald Tanur yang kembali digelar. Kita ke informasi berikutnya. Kejaksaan Agung mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Pengalihan penahanan dilakukan dengan pertimbangan kesehatan tersangka yang mengalami riwayat penyakit serius. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut pengalihan penahanan tersebut telah dilaksanakan sejak 24 April 2025. Harli menjelaskan proses pengalihan penahanan telah melalui konsultasi dengan tim dokter dan dilengkapi dengan surat permohonan resmi dari pihak kuasa hukum tersangka. Selain itu, penyidik juga mengisyaratkan jaminan dari istri tersangka untuk mendukung proses hukum. Sebagai bagian dari pengawasan, Tian Bahtiar dilengkapi dengan alat elektronik untuk memantau pergerakannya selama menjalani status tahanan kota. Ya, sebelumnya Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.